Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang peraturan pasar keuangan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Sonia Kurnia C301 18216 dan India Priyanti C301 18229. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian pasar keuangan. Pasar keuangan atau financial market menyediakan suatu mekanisme penciptaan dan pertukaran aktiva keuangan. Walaupun keuangan dapat dibeli dan dijual secara pribadi, namun pada kebanyakan pasar keuangan yang telah maju terdapat peluang untuk memperdagangkan aktiva keuangan pada beberapa struktur institusional. Selanjutnya, peraturan pasar keuangan. Pasar uang yang efisien, liquid, dan dalam tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan penggunaan uang, tapi juga dapat memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam pengelolaan dana pasar keuangan juga dilakukan dengan aturan perundang-undangan mengenai pembendaharaan negara terkait transaksi repurchase. Selanjutnya, pengaturan pasar uang juga dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen surat utang negara sebagai instrumen moneter melalui operasi moneter yang dilakukan antara lain dengan transaksi repurchase agreement atau repo. Pengaturan pasar uang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sehingga dapat menjadikan pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adapun ringkas sebagai berikut. Kode etik pasar yang menjadi pedoman direksi dan pelaku pasar mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi atau komite di industri jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Kode etik tersebut harus dipahami dan diterapkan direksi dan pegawai pelaku pasar dengan kewajiban pelaku pasar memiliki prosedur internal yang memuat kode etik pasar. Kemudian ada keharusan pelaku pasar memastikan direksi dan pegawainya menjadi anggota asosiasi profesi sesuai prinsip usahanya, konvensional atau syariah. Pengaturan mengenai masa berlaku, perpanjangan kesesuaian tingkatan dengan jenjang jabatan dan pemeliharaan dari sertifikat treasury. Pengaturan dan persyaratan perangkat organisasi, skema sertifikasi yang harus dimiliki, dan penatausahaan sertifikat treasury oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui Bank Indonesia. Penyampaian pelaporan oleh pelaku pasar dan lembaga sertifikasi profesi ke Bank Indonesia. Tata cara pengenaan sanksi bagi pelaku pasar dan lembaga sertifikasi profesi. Itu saja pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.